Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng sore. Kapanpun sahabat-sahabat santri menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Noval, hadir menyapa sahabat semua, tentunya dalam program Nadwa Voice. Baik sahabat, tak terasa malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-10 bulan suci Ramadan, yang artinya kita sudah menjalankan ibadah puasa kurang lebih selama 9 hari. Mudah-mudahan puasa kita semua lancar. Amin. Dan malam hari ini, di kesempatan yang hangat malam hari ini, kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau adalah kiai muda dengan sejuta cerita. Beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren Cirebon. Kita akan ngobrol dengan beliau, kita akan gali banyaknya pengalaman yang beliau alami selama mondok di sini. Dan tentunya kita akan membahas sedikit isu-isu yang sekarang lagi hangat di masyarakat ya. Jadi jangan lupa bagi teman-teman semua, sahabat semua, simak terus video ini, tayangan ini sampai selesai. Kita sapa dulu ada Kiai Ahmad Taufik. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Dari Depok Kiai? Betul, dari Depok. Perjalanan dari Depok berapa jam Kiai tadi? Kurang lebih sekitar 3 jaman. Oh 3 jam. Cepat. Cepat ya. Aman Kiai, lancar ya? Aman, Aman, lancar. Berangkat tadi jam berapa Kiai dari sana? Tadi kurang lebih sekitar setengah 5-an. Oh dari Setengah 5 subuh. Oh setengah 5 subuh. Iya, dan kebetulan tiba di Cirebon jam 8-an. Oh jam 8, alhamdulillah. Lancar, Lancar, aman. jaya, aman. Masih puasa Kiai ya? Alhamdulillah. Siap. Ya. Teman-teman sahabat-sahabat semua, beliau ini alumni Pondok Buntet atau alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren Cirebon tahun 2000 2000. Kiai. 2000. Tahun 2000 sampai 2000 Sampai 2003 sampai saya. 2003. Iya. Berarti ada waktu 3 tahun beliau mondok di sini. Iya, kurang lebih. Akan tapi saya akan sedikit bacakan pengalaman-pengalaman beliau, juga perjalanan beliau ya. Yang pertama, beliau adalah dulu pada masanya adalah pengurus dirosah di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Kemudian beliau juga pernah menimba ilmu di Stain Cirebon Kiai ya. Betul. Di Stain Cirebon, sekarang UIN SCC ya. Kemudian beliau juga sekarang menjadi pimpinan Yayasan Nadwatul Ummah di Depok, betul Kiai? Betul. Betul. Kemudian pembina Majelis Dzikir Nadwatul Ummah Depok. Iya. Kemudian pembina Fokus Forum Komunikasi Kampung Sugutamu. Beliau juga merupakan pembina Majelis Taklim Al Abror Depok. Kemudian pembina Majelis Taklim Mabtu, Majelis Taklim Malam Sabtu. Kemudian berarti kalau Malmis, Majelis Taklim Malam Kamis. Iya. Kemudian pembina Majelis Taklim Silaturahmi Kampung Sugutamu, dan beliau juga didapuk menjadi Wakil Suriah MWCNU Kecamatan Sukma Jaya Depok. Boleh tepuk tangan buat beliau. Seperti yang saya singgung di awal, beliau kiai muda dengan segudang cerita. Dan malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk menimba ilmu dari beliau. Beliau akan menyuguhkan ya pengalaman-pengalaman beliau, perjalanan beliau selama berkiprah di masyarakat kepada kita semua ya. Kiai Ahmad Taufik ya. Iya. Kiai dari Depok, kemudian pernah pesantren di Nadwatul Ummah. Betul. Kisaran waktu tahun 2000 ya Kiai. Iya. Kan zaman itu mungkin media sosial nggak seperti sekarang Kiai ya. Iya, Nah, betul. itu boleh Kiai bisa diceritakan perjalanan singkat Kiai dari Depok sampai Kiai mengenal ini loh Pondok Buntet Pesantren, ini loh Gitu. Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Iya. Gitu, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan saya menuju pesantren yang penuh barokah ini Iya,
Pertama, saya lulus SMU, dulu SMU. Oh, SMU itu Iya, ya. Sekolah Menengah Umum. Umum. Setelah saya lulus, di situ saya ingin mempelajari ilmu kitab kuning. Oh, kitab kuning. Iya. Ya. Kitab gundul ya ya. Kitab gundul. Kitab gundul Ya. ya. Kitab turos ya. Kitab turas. Nah, kemudian karena punya cita-cita itu, akhirnya saya tahu buntet ini dari teman saya. Katanya teman saya kan di Kuningan. Ya. Katanya kalau ingin memperdalam kitab kuning, maka belajar di pondok pesantren Buntet. Oh, buntet. Ya. Akhirnya saya minta anterin tuh sama teman saya. Ya. Minta anterin. Kebetulan ketika saya berangkat ke Cirebon ini, saya kemalaman. Saya kemalaman, saya singgah di masjid yakni Terminal Cirebon. Oh, Harjamukti. Harjamukti, betul. Nama masjidnya Al Hidayah. Al Hidayah. Oh. Nah, kemudian setelah itu ya saya sebagai musafir, Musafir. ya. Dan di masjid itu rupanya yang nginep ada orang lain juga. Ada seorang bapak-bapak ngobrol sama saya pada waktu itu. Ditanya, "Dek, mau kemana?" Waktu itu masih muda sih ya, Dek. Iya, waktu itu. Dek. Kebetulan bapak-bapak udah aki-aki. Oh, iya. Ya. Nah, Dek mau kemana? Mau pesantren, Pak. Pesantrennya pesantren mana? Namanya Buntet Pesantren, Pak. Ke kiai siapa? Saya bingung. Iya. Setelah ditanyakan kiai siapa, saya bingung. Sebab setahu saya itu kalau namanya pesantren pasti kiainya satu. Iya, oh iya. Ternyata di Buntet ini setiap asrama punya kiai. Punya pengasuh, betul. Akhirnya dari situ saya dikasih tahu sama beliau nih, orang tua. Yang mohon maaf saya lupa namanya pada waktu itu. Kata beliau, begini Dek, nanti coba ketemu ke Pak Kiai Haji Muhammad Fuad Hashim. Begitu kata beliau. Di Buntet. Nah, terus kamu naik mobil dari sini, naik elep, turun di pesantren Buntet lah pokoknya. Akhirnya saya ikutin tuh petunjuk beliau. Nah, saya turun di, kalau sekarang kan LPI namanya, ya, jalan raya itu saya turun dengan teman saya tuh. Nah, yang pertama saya masuk itu adalah sebuah gedung yang saya anggap itu pesantrennya. Saya masuk, tahu-taunya Akper. Akper Buntet. Akper Buntet, iya. Nah ini Akper Buntet. Jadi akademi perawat ya. Oh, salah masuk waktu itu. Akhirnya ya dari situ ada yang jaga. Saya tanya, Pak, kalau pesantren Pak Kiai Fuad Hashim di mana? Akhirnya dikasih unjuk tuh. Akhirnya sampailah saya ke sini. Nah itulah riwayat kenapa saya belajar di pondok pesantren yang penuh barokah di sini. Seperti itu perjalanan saya. Berarti sempat masuk perangkap Akper waktu itu ya? Iya. Jadi datang ke situ, mungkin di situ mikirnya waktu itu Pak Kiai, oh ini gedungnya bagus, gitu. Iya. Oh ini pondoknya mungkin. Iya, gitu. seperti itu. Akhirnya diarahkan ke sini Pak Kiai, Iya. ke Nahdlatul Karena Ulama. pada waktu itu nggak seperti ini. Iya. Sekarang ini udah bangunan banyak. Iya. Pada waktu itu ya yang saya pas masuk situ yang saya tahu kelihatan Akper aja. Oh, Akper aja. Iya, saya pikir itu pesantrennya. Oh gitu. Tahu-tahu bukan. Itu bukan ya. Jadi memang waktu itu Pak Kiai belum, waktu mau berangkat ke Buntet itu memang belum tahu ya ini mau ke Kiai. Sama sekali. Nggak tahu. Buntet pun nggak tahu. Cuma namanya aja. Namanya aja. Seperti itu. Karena keinginan saya untuk mempelajari kitab kuning, sehingga itulah yang memotivasi saya. Saya ingin mencari tahu. Kebetulan nama Buntet itu dari teman saya. Rupanya dia juga nggak tahu. Cuma tahu nama, nggak tahu lokasi. Cuma ngasih tahu nama gitu. Iya, ya. betul. Berarti seperti petunjuk ya, Kiai diarahkan ketemu di masjid dengan seseorang, kemudian dibawa ke sini gitu. Nah, setelah datang di sini Kiai, masih ingat gak waktu ketemu siapa dulu tuh waktu itu? Nah, saya belum kenal Pak Kiai Fuad itu. Ya. Karena pas saya masuk di situ kebetulan memang beliau orangnya. Langsung beliau. Dan saya belum tahu adab-adab santri di sini. Ya mungkin mohon maaf barangkali saya gaya-gaya anak Jakarta barangkali gitu. Ya, saya kurang sopan dia begitulah. Tapi ternyata Masya Allah itu kiai saya. Iya, tapi yang jelas itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih hidayah
Ya kebetulan masjidnya namanya Hidayah. Hidayah. Iya, dan saya dapat Hidayah. petunjuk dari masjid itu Hidayah, sehingga saya sampai ke pesantren ini. Seperti sudah diatur Kiai. Ya, itulah skenario Allah. Skenario Allah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mondok di sini berarti kalau tadi lihat jarak tahunnya 2000 sampai 2003 Kiai ya. Iya, betul. Biasanya kalau orang mondok zaman dulu itu meskipun katakanlah sebentar, tapi panjang. Artinya meskipun sebentar waktunya, tapi pengalaman dan ilmunya tuh luas begitu. Iya, iya. Mungkin bisa dibagi sama kita-kita Oh, Kiai. baik. Pengalaman Kiai waktu mondok itu, ya bisa diceritakan yang nyelenehnya mungkin, atau memang ya belajar dulu seperti apa Kiai. Iya. Baik, ya. Ketika saya mengalami awal belajar kitab kuning, pertama saya belajar dua bahasa. Dua bahasa. Bahasa Arab, Iya. yang kedua bahasa Jawa sih. Bahasa Jawa. Iya. Karena saya Betawi ya. Betawi asli Kiai? Iya, Betawi asli Depok. Nah, Depok ya. dan saya nggak ada dasar bahasa Jawa itu nggak ada. Seperti contoh kayak tuku itu apa? Tuku, gitu tuku, ya. iya. Contohnya beli. Oh, gitu. beli. Iya. Nah, jadi disitulah pengalaman saya. Artinya saya datang ke sini memang dengan membawa wawasan yang memang ya nol lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah saya belajar di sini. Mungkin saya sih bukan termasuk orang yang kategori orang yang pintar kali, ya. Yes. Cuman ya pengalaman saya keberkahan. Saya di sini alhamdulillah dikasih amanah untuk menjadi pembina Pengurus di Rosa. Iya, di Rosa. Pengurus di Rosa oleh guru saya yakni Bapak Kiai Haji Faris Elham. Alhamdulillah walaupun pengalaman saya ini nol, tapi saya dikasih amanah itu, dari situ belajar saya. Dan ketika saya ngurus banyak didikan-didikan beliau yang pada dasarnya untuk mental saya sendiri gitu. Karena yang namanya tidak ada pengalaman kemudian dikasih amanah itu kan luar biasa. Iya. Luar biasa nggak taunya. Bukan luar biasa karena taunya. Tapi di situ menjadi satu ilmu bagi saya yang memang tidak saya dapatkan di pendidikan yang lain, tempat yang lain. Nah, dari situ alhamdulillah saya dapati bagaimana mengurus satu lembaga. Sehingga yang keberkahan yang saat ini saya jalankan, saya ngurus lembaga pendidikan Yayasan Nadwatul Ummah. Di dalamnya ada Sekolah Dasar Islam Nadwatul Ummah, SDIT Nadwatul Ummah, juga Majlis Dzikir Nadwatul Ummah namanya. Dan juga saya membina majlis taklim yang lain seperti Majlis Taklim Al-Abror, Majlis Taklim Mabtu tadi, malam Sabtu gitu ya. Dan Majlis Taklim Silaturahmi Kampung Sugutamu. Mungkin nanti di bawah fokus itu ada fokus itu Forum Komunikasi Kampung Sugutamu. Nanti akan membuat satu program pengajian antar majlis. Nanti saya juga yang menjadi pembinanya. Kolaborasi gitu. Kolaborasi lah. Jadi gitu, ya. majlis Jadi itu satu, yang ada gitu. di Kampung Sugutamu. Nah itu nanti saya yang akan membinanya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Betul apa yang tadi saya singgung dari awal ya, meskipun rentang waktunya sebentar, tapi kemudian buahnya banyak sekali. Iya. Kiai, di-spill lagi dong, apa ya namanya, perjalanan Kiai selama mondok tuh. Mungkin yang ada yang unik-unik barangkali, atau memang bagaimana santri dulu kemudian menimba ilmu kepada kiainya gitu. Saya kemudian kalau boleh kita gambarkan, alumni dulu tuh sekarang udah kampanye sukses sekali gitu. Ya, pada waktu itu memang tidak seenak sekarang. Satu ya. contoh, ya kalau ngaji itu nulis dulu. Iya. Jadi kalau sekarang kan udah ada pegang kitab masing-masing. Tidak enak. Nah, kemudian ketika bulan Ramadan sama almarhum almarhumah Kiai Haji Fuad Hasyim, dulu ngaji itu ya mulai tengah malam sampai menjelang sahur jam 3. Itu kita setiap malam sama Ramadan itu ngaji hataman tafsir Jalalain. Ya. Cuman emang santrinya udah pada tidur, Pak Kiai masih baca ngaji. Masih baca ya. Iya. Pak Kiai termasuk yang tidur nggak? Ya itu dia. Termasuk yang tidur juga. Iya. Nah, terus lagi ketika kebetulan saya di sini juga
sekolah di luar, yakni STAIN, STAIN. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon. STAIN Cirebon. STAIN Cirebon. Kalau sekarang udah UIN ya? UIN. Iya. UIN Siber. Luar biasa UIN. UIN. Ya. Nah, dulu ya saya itu kalau berangkat pagi dari sini sama teman-teman itu Iya. yang sama satu asrama di sini, berangkat tuh jalan kaki ke LPI. Masya Allah. Lumayan kan? Lumayan. Itu, belum sampai aja udah keringetan. Betul. Saya ngalamin, betul. Iya. Kemudian nunggu mobil kita nih. Itu kan mobilnya mobil elep transportasinya. Ketika kita stopin elep, berhenti elep, cuma udah penuh. Masya Allah. Akhirnya Nunggu lagi. nggak nunggu. Kita paksain naik, cuma kita gantungan. Iya. Jadi kaki ini di mobil, kaki kanan di mobil, kaki kiri udah gelantungan. Tangan pegang inian, pegangan di situ. Dan itu dilakukan setiap hari. Iya. Nah, kemudian sampailah di terminal, kemudian kita naik mobil D10 kalau nggak salah, baru sampai ke STAIN. Yeah. Nah, pulangnya kalau kita kemalaman, kehabisan mobil. Iya, makanya suka nginep di Masjid Al Hidayah itu. Oh, berarti flashback ke situ lagi ya? Iya, Oh, betul. Dan yang mohon maaf, Mas, dulu dengan sekarang masjid itu beda. Bedanya kenapa? Ya, saya cerita apa adanya. Karena di situ juga sarang prostitusi gitu kan. Di situ juga ya mohon maaf ya mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Tapi memang itulah kenyataannya di terminal. Ya saya tahu sehingga dunia mereka seperti itu. Ya kasihan bagi kita gitu ya. Jadi saya di situ juga nggak cuma tidur doang. Saya bantuin teman saya bersih-bersih masjid. Kalau mau Jumatan dipakai orang banyak. Nah itu saya tukang bersih kloset. Di masjid. Di masjid. Di masjid yang itu. Iya. Mungkin anggapan orang sekarang hina kali. Tapi saya masjid. Kenapa? Ya karena memang itu jiwa santri ya. Jiwa santri. Walaupun saya dari orang Jakarta, mungkin orang beranggapan Jakarta pasti enak hidupnya ya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Akhirnya karena di situ ada teman saya bantu gitu. Ya udah, kalau kemalaman seperti itu saya harus nginep di sana. Karena transportasi masih jarang. Kalau sekarang mungkin 24 jam. Iya. Nah, terus lagi punya pengalaman yang ini mungkin menjadi satu keberkahan bagi saya, di mana saya dididik secara mental di sini. Saya pernah diomelin. Oh iya. Nah ini seru nih. Ini biasanya bab diomelin tuh biasanya seru nih biasanya. Mungkin jadi pikiran saya ini saya santri paling nakal karena sering diomelin. Karena maklumlah mengurus di Rosa, mungkin ada salah saya. Akhirnya saya dipanggil, kemudian saya diomelin. Itu sepondok tahu. Saya diomelin. Iya. Tapi dari situ ternyata itu adalah barokah bagi diri saya. Dalam rangka mendidik mental. Jadi begini, untuk santri-santri selanjutnya yang sekarang ini adalah bukan hanya menimba ilmu intelektualitas kita isi dengan ilmu penting, tapi mental. Ketika di masyarakat kita akan berhadapan dengan ada yang menghina kita, bahkan ketika kita bikin majlis ada yang tidak senang dengan kita, mengusir kita dan lain sebagainya. Nah itulah hikmah barokah yang memang saya dapatkan di pondok, saya terapkan ke masyarakat. Jadi kalau lihat dari ceritanya Pak Kiai gitu ya, dengan sesibuk itu gitu, bisa dong dibagi sama kita Kiai ini. Bagaimana cara Kiai membagi waktu? Kiai harus kuliah, naik elep, naik angkot, kemudian tetap bisa ngaji, menjadi pengurus di Rosa yang amanah seperti itu. Mungkin bisa Pak Kiai ceritakan kiat cara membagi waktunya seperti apa Kiai gitu. Baik, ya. Karena pesantren ini kan sudah ada program ya, tinggal kita menjalankan. Namun di situ juga sebagai santri saya bagi waktu tetap. Ketika malam saya harus ngurus di Rosa. Jadi kerjaan saya tuh ntar ada yang izin masuk nih, izinnya ke saya tuh. Saya sakit, santri sakit nggak masuk, izinnya ke saya. Atau alasan yang lain lah, seperti itu. Nah, masalah absensi saya, ya kan. Terus juga pokoknya berkaitan dengan kegiatan di Rosa itu saya gitu ya. Nah itu pada malam hari. Kemudian juga di samping itu kita
belajar dengan guru kan, yang ngaji kitab di situ. Nah, kemudian ketika pagi hari sampai siang hari saya kuliah di situ. Nah, memang pada saat ketika saya ngalamin memang ya berat lah ya, namanya santri. Tapi hikmah yang sekarang yang bisa saya rasakan itu ternyata di masyarakat itu lebih berat membagi waktunya. Kenapa? Ya karena memang saya juga megang bukan satu majlis, beberapa majlis, mungkin seperti orang sekolah aja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, full gitu, ya, full gitu. Luar biasa. Ya dakwah-dakwah di luar, kadang-kadang seperti itu. Ya. Baik sahabat santri, menarik sekali pengalaman-pengalaman beliau ya, baik itu di pondok maupun tadi ketika terjun di masyarakat ya. Dan di sela-sela kesibukan beliau ternyata sudah membuat 2 buku. Yang pertama yaitu tentang tanya jawab seputar Ramadan. Iya. Dan yang kedua tentang panduan ziarah. Nah, ini kita gali nih. Pak Kiai, kok bisa ya tercetus ide untuk membuat buku itu, Kiai? Baik. Ya, tercetus untuk membuat buku. Iya. Pertama, saya ini diberikan kepercayaan masyarakat untuk memimpin ziarah. Gitu. Ya, ke Sunan Gunung Jati. Ya, saya dulu pertama bawa 1 bus, terus 2 bus, gitu ya, ke daerah Banten juga. Nah, dari situ saya terinspirasi. Kalau misalnya hanya saya arahkan, ya tentang saya pandu ziarah itu, saya pikir mereka masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Betul. Tapi kalau saya bikin buku panduan ziarah, mulai dari apa itu ziarah, hukum-hukum ziarah, apa itu tawassul, apa itu hadiah ahli kubur, nah terus dan lain sebagainya di dalamnya itu. Akhirnya saya cetak dulu nih, saya bikin, saya susun buku, saya cetak, saya bagikan. Nah, di tengah-tengah bagikan, kita ziarah. Dari situlah kita pandu apa yang ada di buku itu. Sehingga orang ziarah itu bukan hanya tahu ke makam satu, pindah ke makam ini, pindah ke makam ini, zikir, yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Tapi tahu pengetahuan tentang ziarah itu. Itu supaya mereka ziarah, pulangnya dapat ilmu. Dan ada bukti buku itu sendiri. Nah itu. Seperti itu. Yang keduanya Ustaz, yang Ramadan itu? Yang kedua itu pembahasan kaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Memang ketika akan datang bulan suci Ramadan, saya suka membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Mulai dari apa itu puasa, sejarah puasa, terus asal-usul disebut Ramadan, terus lagi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sampai keutamaan-keutamanya. Luar biasa. Menarik sekali menurut saya 2 panduan buku ini. Yang pertama panduan ziarah, kita perlu tahu ya, biar kita tidak cuma sekedar ziarah saja gitu. Kita tahu siapa yang kita ziarahi, jangan sampai kita ziarah tapi kita nggak kenal nih. Betul. Itu makam siapa, cuma ikut-ikutan aja gitu. Betul. Ini perlu. Yang kedua tentang panduan Ramadan, ini juga sangat perlu sekali menurut saya, agar puasa kita benar ya, benar dalam semua aspek. Karena kalau memang masih kurang jelas tentang Ramadan, kita bisa membaca bukunya beliau. Dan buat teman-teman santri yang ingin mendapatkan 2 buku beliau, baik itu tentang kajian tanya jawab Ramadan dan panduan ziarah, teman-teman bisa mendapatkannya melalui Nadwah Media House dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ya, ini nomornya ada, tinggal kontak saya dari mana, mau pesan buku panduan ziarah atau mau pesan dua-duanya juga boleh, silahkan. Ini menurut saya sangat memudahkan kita untuk menjalankan ritual-ritual tadi, baik itu ziarah maupun puasa di bulan suci Ramadan seperti itu. Bisa Kiai ya? Bisa. Nanti melalui kami gitu ya? Oke, siap. Kita kondisikan itu. Siap. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Kiai Taufik. Luar biasa. Kiai, dari yang saya baca tadi, di sini Kiai kan juga merupakan pimpinan Yayasan Nadwatul Ummah di daerah Depok ya. Gitu. Namanya sama kayak pondoknya Kiai? Tabarukan. Wah, luar biasa. Tabarukan. Ini buat teman-teman juga nih alumni, ini anak media, kalau punya majelis nanti
jangan lupa namanya Majelis Taklim Nadwatul Ummah gitu ya. Jangan lupa Kiai ya gitu. Tapi harus izin dulu. Harus izin sama dulu. Pak Kiai kita. Jangan sampai ilegal Kiai ya. Oh iya. Bahaya sekali. Itu sudah izin. Saya sudah izin sama izin. Kiai Haji Paris. Luar biasa. Iya. Izin ke beliau pakai ya. Iya. Nah. Yayasan Nadwatul Ummah. Isinya apa aja Kiai? Boleh di-spill. Apa aja isinya? Kemudian mungkin barangkali bisa diceritakan sedikit perjalanan dalam game mendirikan yayasan tersebut. Iya. Mungkin dari awal mendirikan dulu ya. Boleh. Jadi pada saat itu tahun 2012 ya. Di lingkungan saya itu saya mohon maaf apa adanya karena kisah nyata ini saya sendiri. Pada saat itu memang ada seorang pengusaha mendirikan hotel. Cuma izinnya kos-kosan. Ternyata difungsikan buat hotel. Mohon maaf, ternyata prakteknya itu banyak ada prostitusi di dalam. Masya Allah. Sehingga saya dengan masyarakat itu untuk menutup hotel. Tentunya melalui ya birokrasi lah ya. Dengan pemerintah setempat Kota Depok. Itu diperjuangkan selama 10 bulan. Dari situ ada hikmah yang besar yang saya rasakan. Allah ngasih hadiah. Karena pada waktu itu memang yang menggerakkan masyarakat itu saya. Dan saya yang paling diincar pada waktu itu sama sasaran ya. Sasaran ya. Nah, tapi dibalik perjuangan itu ya, memang terasa berat sekali. Makanya bagi santri ini bukan hanya ngajar kita, tapi nahi mungkar penting di masyarakat. Karena ketika kita keluar dari masyarakat, berarti kan nilai-nilai agama itu bukan hanya amar ma'ruf, tapi nahi mungkar. Harus kita tegakkan. Nah, terjadi pada saat itu pembangunan kos-kosan, ternyata hotel. Ya, ada prostitusi. Dan ditutup. Itu perjuangan selama 10 bulan. Nah, setelah itu, ya karena kan saya secara pribadi kan secara jiwanya terancam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya Allah memberikan pertolongan dan hikmah daripada susah payah kita perjuangan kita Allah kasih yakni bangunan untuk membuat satu yayasan. Akhirnya dari situ saya bangun lembaga pendidikan. Cuma pendidikan dasar. SDIT Nadwatul Ummah. SDIT Nadwatul Ummah. Nadwatul Ummah Tabarukan. Ya. Saya agak aneh ya. Alun pesantren kemudian membuat SDIT Nadwatul Ummah. Kayaknya ada cerita menarik sepertinya. Kita spill yuk. Apa cerita di balik Pak Kiai mendirikan SDIT? Kenapa kemudian nggak MI katakanlah atau MTS gitu, atau kenapa Kiai? Pertama, karena saya di Depok, yang booming itu memang SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, itu yang pertama. Nah, kemudian dalam pikiran saya, bagaimana ilmu umum dengan ilmu agama bisa dikolaborasi, itu, sehingga ketika anak sekolah dari mulai usia dasar itu mereka pendidikan umum dapat, pendidikan agama dapat. Jadi itulah IT-nya itu kan Islam terpadu. Sebenarnya sih konsepnya sederhana, konsep santren. Santren. Iya. Cuman dikemasnya seperti itu gitu. Cuma karena usianya usia dasar, disesuaikan. Nah, mungkin anak SD kita kasih ajari pelajaran yang di atas. Sorab gitu ya. Sebenarnya konsep sederhana itu. Nah, kemudian juga itu menjadi sarana dakwah bagi saya. Karena bukan hanya sebatas di majelis taklim, tapi lembaga pendidikan formal pun kita bisa berdakwah lewat situ. Nah, itulah salah satunya kenapa saya bikin sekolah dasar Islam terpadu Nadwatul Ummah. Tetap Nadwatul Ummah sumbernya kemari-mari juga. Nggak lepas Pak. Nggak lepas, gitu. Tabarukan, luar biasa. Dan buat warga Depok dan sekitarnya yang mempunyai anak nih yang sebentar lagi mau melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar, bisa masuk ke SDIT Nadwatul Ummah. Dari PAUD juga ada. PAUD ada. PAUD, pendidikan anak usia dini ada dari PAUD
SD itu SD ada, cuman SMP itu belum. Akan. Insya Allah, amin. Kita doanya. Amin. Mudah-mudahan segera berdiri SMP Amin, ya Nadwatul Allah. Ummah Amin, begitu amin, ya. amin. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Kiai. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman santri yang punya adik yang masih usia dini, barangkali mau ke PAUD, yang khususnya yang tinggal di sekitar Depok, bisa nanti langsung ke Kiai Taufik. Jelas ya, ini beliau alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, tidak perlu kita ragukan lagi. Gitu. Oke. Nah, berikutnya Kiai, Pak Kiai kan sekarang udah terjun di masyarakat ya. Iya. Sudah berbaur dengan masyarakat. Mungkin Pak Kiai sering mendengarkan keluh kesah di masyarakat, terutama akhir-akhir ini Kiai, terkait dengan isu-isu yang sekarang booming di masyarakat kaitannya dengan beli bensin Pertalite harganya pertama. Gitu. Iya, Mungkin bisa Pak Kiai jelaskan sedikit kejadian tersebut antara oplos tadi gitu dalam perspektif agama Kiai. Iya. Baik, terkait dengan bahasanya oplosan itu harganya ya. Iya. Beli Pertalite. Beli Pertalite harganya pertama. Harga pertama. Iya. Gitu. Karena ada isu Iya. oplos tuh gitu ya. Oplos, ya. Nah, tentunya pertama dari segi agama itu kan bahasanya ihtikar. Iya. Ihtikar itu jadi bahasanya menimbun barang jadinya, sehingga nanti akan dikeluarkan pada masanya dengan harga yang mahal gitunya. Dalam agama itu dilarang ya seperti itu. Sebenarnya bukan BBM aja, makanan ya dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan agama tidak boleh ya. Nah, bagaimana masyarakat yang merasakan hal ini? Tentunya masyarakat ini merasa sangat resah. Resahnya apa? Ya jelas bagaimana tidak resah. Beli Pertalite, harga pertama. Sama aja itu. Iya. Belinya tuh Pertamax nih kayaknya. Pertamax. Padahal isinya Pertalite. Isinya Pertalite. Karena katanya dioplos itu. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian yang sangat dirasakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Ya mohon maaf, taraf ekonomi mereka yang lemah ya, untuk makan aja kadang susah. Sementara untuk mobilitas mereka ya dengan kendaraan motor itu kan perlu bensin kan, perlu Pertalite, Pertamax ya. Mau nggak mau kan, cuman harganya seperti itu. Tapi ya udahlah, daripada nggak bisa jalan motor, udah lebih baik saya beli aja gitu. Nah, tentunya itu kan kehidupan setiap hari. Ya, mereka pergi dari rumah ke pasar setiap hari kan. Artinya untuk usaha mereka setiap hari. Nah, disinilah merasa masyarakat itu apa ya? Dibohongi, dicurangi. Iya, seperti itu. Yang sangat merasakan itu masyarakat menengah ke bawah. Itu. Nah, kemudian untuk masyarakat menengah ke atas ya mungkin nggak terlalu lah ya, karena ekonomi mereka lumayan stabil lah. Iya, stabil. Nah, di masyarakat ada ketidakadilan. Nah, inilah nilai ketidakadilan inilah. Ini bagaimana sih kalau misalnya kita tidak dijolimi, ya pasti kan setiap orang juga pasti marah dong. Nah, apalagi yang merasakan masyarakat, ya merasa tadi dibohongi atau ditipu atau dicurang. Nah, itulah sangat dirasakan. Oleh karena itu, ya saya nih sebagai warga negara Indonesia mohon kepada pemerintah ya untuk masalah oplosan ini betul-betul ditangani dengan serius. Begitu. Karena masyarakat bawah yang sangat merasakan gitu ya. Iya. Artinya kita juga bisa sebut, mohon maaf, kategori yang seperti itu bisa disebut pejabat yang zalim kayaknya. Iya, bisa. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemerintah sekarang itu bisa mengatasi pejabat-pejabat yang zalim. Artinya pemerintah secara serius kemudian menangani semua sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi. Amin. Karena itu yang kita harapkan. Kalau lihat isu-isu sekarang itu banyak banget berita-berita yang kemudian membuat masyarakat jadi jengkel, resah. Betul. Sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemimpin itu menjadi berkurang. Betul. Gitu. Kalau tanggapan Kiai pribadi, ya mungkin dari tokoh masyarakat gitu ya, gitu, untuk menanggapi
keresahan masyarakat itu seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi Iya. ya memang suka ngobrol ya dengan jamaah lah Iya, ya. betul. Yang memang kadang jamaah itu kan notabene yang ekonominya bawah ya. Ya. Tentunya keresahan-keresahan ini saya juga berpikir kan ini kan ada anggota dewan juga Iya, ya iya, iya. sebagai perwakilan rakyat yang apalagi dapilnya di wilayah saya misalnya gitu. Nah, itu ya. Nah itu tentunya lewat mereka aspirasi masyarakat kita sampaikan ke mereka untuk terus update dilanjutkan di follow up maksudnya. Follow up ya. Iya karena kalau cuma ribut aja ya Betul, nggak ada betul. gunanya. Betul, Dan kayak kita gitu. ini siapa? Iya. Kadang masyarakat kecil kayak kita ini nggak diperhatikan. Betul, betul. Tapi kita kan punya perwakilan. Wakil rakyat. Percuma kita Iya. pilih, tapi kagak membela kita. Nah, Buat apa? Buat apa? Betul. Iya, seperti itu. Jadi keresahan tersebut kemudian disampaikan melalui wakil kita Kiai, Wakil, ya? Di ya. DPR. Tentunya kita harus ada kerjasama. Betul, Jadi dengan pemerintahan yang diwakili oleh anggota DPRD Kota Depok, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus lingkungan setempat, RT RW, ya lurah, camat, seperti itu. Baik teman-teman santri, kita doakan bersama mudah-mudahan ke depan pemerintah, tokoh masyarakat bisa bekerjasama dengan baik, Amin. sehingga kemudian ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan bisa memberikan keputusan yang baik sehingga masyarakat kita betul-betul hidup dalam tidak dalam kebohongan seperti itu ya. Artinya mereka sudah susah, jangan sampai kemudian pemimpin kita di atas juga sendiri membuat keputusan bagi gitu. Dan juga kita doakan Pak Kiai Taufik, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Amin. Karena beliau sedang berjuang di masyarakat. Amin. Beliau sedang berbaur dengan masyarakat. Amin. Dengan majelis-majelis beliau sehat selalu. Amin. Pak Kiai gitu. Amin. Dan ini Pak Kiai kan berarti sudah terjun lama di masyarakat Pak Kiai ya. Dalam tempo yang lama itu mungkin Pak Kiai bisa disepil ke kita, diungkapin. Mungkin Pak Kiai punya tantangan nggak? Tantangan terbesar seorang santri ketika pulang di masyarakat itu seperti apa Kiai? Ya. Tantangan waktu saya ketika keluar, ya memang pada saat itu nggak langsung kita bikin majlis, nggak begitu. Cuman masyarakat taunya, Taufik tuh santri. Wah itu dia. Kita mau dagang, kita mau apapun yang kita kerjakan gitu. Pokoknya taunya santri gitu. Label santri gak hilang Kiai ya? Iya enggak. Iya karena, nah dari situ otomatis dong kita itu bagaimana untuk berbuat selanjutnya di masyarakat yang kita kedepankan nilai-nilai kesantrian. Ya diantaranya ya karena saya pernah belajar di Nadwatul Ummah, pelajaran agama, ya itu yang saya serap, maka ketika di masyarakat itulah yang saya perjuangkan gitu. Nah, kemudian ketika saya membangun lembaga yayasan, pendidikan, majlis, tentunya ya mohon maaf tanda kutip ada pihak-pihak yang memang tidak senang. Tidak suka. Iya, tidak suka. Baik dari tokoh masyarakat, baik dari mungkin tokoh agama juga seperti itu. Namun ya karena kita dididik di Nadwatul Ummah dengan pokoknya berjuang, apalagi ini beliau sebagai lambang Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet Pesantren. Beliau pahlawan nasional 10 November, luar biasa perjuangan beliau, keberkahannya untuk bangsa Indonesia. Luar biasa. Dan mohon saya potong, kita harus bangga menjadi santri beliau, Kiai. Harus, wajib bangga. Iya. Kita dulu. Nah, beliau ini secara tidak langsung memberikan contoh. Ya, kalau beliau jelas, musuhnya jelas, jelas ya. Taruhannya nyawa. Jelas. Tapi itulah beliau itu berjuang untuk kita-kita ke depannya dan kita merasakan kemerdekaan jasa beliau. Nah, saya belajar ya dari beliau dan dari Masyaikh Buntet Pesantren. Beliau orang-orang mulia karena beliau berjuang.
diangkat derajatnya sama Allah karena beliau berjuang. Jadi bukan duduk-duduk santai nunggu hasil. Nggak ada istilah itu. Nah dari situlah termotivasi dalam diri saya ingin mengikuti jejak-jejak para masyaikh. Wabil khusus ya masyaikh Buntut Pesantren. Lagi beliau yang memang kita semua udah tahu. Ya itulah tentunya dalam perjuangan pasti ada rintangan, ada tantangan, ada duri dan lain sebagainya. Ya tentunya dengan kita sabar, tawakal, ikhtiar, terus mohon kepada Allah, mudah-mudahan itu semua kita semua bisa melewatinya. Seperti itu. Siap Pak Kiai. Pak Kiai, sebelum nanti saya ke pertanyaan akhir ya. Sebenarnya ada yang mengganjal dalam diri saya. Baik. Dari apa yang tadi Pak Kiai ungkapkan tentang pengalaman di pesantren gitu. Kayaknya ada satu hal yang belum kita kulik nih. Biasanya santri itu punya pengalaman yang lucu ya di pesantren gitu. Barangkali Kiai Taufik punya pengalaman yang seru, yang lucu, yang bisa dibagi ke kita semua Kiai gitu. Iya. Saya dulu pernah tidak hafal. Oh, pernah tidak hafal. Dan konsekuensi tidak hafal, disuruh hafalan nggak hafal, udah saya berdiri. Dari awal hingga akhir. Dari awal. Iya, saya dihukum. Tapi alhamdulillah terima dengan ikhlas. Alhamdulillah ya jadi motivasi akhirnya. Nah, kemudian ada satu yang saya alami ya. Dulu saya suka puasa Daud di sini. Oh, Masya Allah. Puasa Daud. Pada satu hari saya pulang kuliah, cuaca mendung. Saya mohon kepada Allah, ya Allah jangan turunin hujan dulu sebelum saya sampai pondok. Nah, saya turun di LPI Buntut itu, dari Elep turun, itu mendung. Yang pikiran saya, yaudah paling hujan kebasahan. Tapi saya mohon kepada Allah, ya karena pada saat itu dua hal, maksudnya kenapa saya puasa Daud? Ya karena dengan memperlapar diri itu kan ilmu akan mudah menangkap. Ya, sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, idam talaatil ma'idah, apabila lambung kenyang, keisi, perut kenyang, namatil fikroh, maka pikiran males mikir. Kalau udah malas mikir kan makan banyak, terus begak, pengennya ngapain? Tidur. Maka di situ wa kharasatil hikmah, hilang hikmah. Hilang giroh untuk ngapalin, untuk menuntut ilmu yang ada, ya tidur aja. Ya. Maka setelah di samping itu, yakni badan pun untuk dibawa ibadah itu berat. Malas. Berarti saya pernah mendawamkan puasa Nabi Daud saat itu. Nah, selain memang sangat mudah untuk menerima pelajaran, guru nyampein langsung ketangkep tuh. Ya, pada waktu itu rajin. Berarti beda sama Bang Juki Kiai. Gimana? Kalau Pak Kiai kan tadi kalau lapar itu mudah menerima pelajaran nih. Bang Juki kalau lapar malah pengennya makan. Oh gitu. Marah-marah. Susah marah-marah betul. Marah-marah. Betul. Iya. Marah-marah dan malah susah menerima pelajaran gitu. Itu satu ya hikmah dari puasa Daud itu ya. Karena emang untuk mudah nangkep pelajaran. Yang kedua, ketika pulang kuliah itu saya minta, ya Allah, jangan turunin hujan sebelum saya sampai pondok. Akhirnya saya turun dari Elep, saya jalan tuh, karena belum ada kendaraan motor ya. Saya jalan kaki, itu mendung luar biasa. Persis saya melangkahkan masuk sini nih, hujan gede, Wali. Maksudnya itu ya jadi santri jangan tidur molor aja lah, ada tirakatnya lah. Iya. Nah itu pengalaman yang bagi saya berkesan sih, terutama masalah ilmu. Iya. Luar biasa. Itu. Ya mudah-mudahan lah santri-santri yang lain bukan hanya ya rajin ngaji kudu rajin, tapi tirakat puasa juga penting karena dengan itu kita mudah untuk menangkap ilmu. Ya, Bang Juki juga pernah seperti itu Ustaz. Oh gitu. Dulu, ya Allah mudah-mudahan nggak hujan, nama gede Ustaz. Nama gede. Luar biasa sekali. Teman-teman santri, cerita beliau di pesantren tadi bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, menarik sekali terkait dengan ilmu, terkait dengan pengalaman beliau di masyarakat juga.
Terakhir Kiai, sebelum kita tutup, barangkali ada pesan untuk teman-teman santri dan alumni Kiai dari Kiai Taufik. Ya. Ya, pertama untuk santri itu Ya, ya. untuk santri dulu, Kiai. Untuk santri, sebagaimana saya pernah merasakan di pesantren ini, ya kita tujuan awal adalah menuntut ilmu. Nah, jangan kita lupakan tujuan awal kita menuntut ilmu. Artinya kita ngaji, semangat. Dan yang kedua adalah berkhidmat kepada guru. Jangan sampai khidmat kita kedepankan, melalaikan menuntut ilmu. Akhirnya kita pulang nggak dapat apa-apa juga ya. Nah, tapi kita harus balance. Menuntut ilmu kita semangat, berkhidmat kita semangat. Yang semuanya itu harapannya kita ingin mendapatkan ridho Allah, ridho orang tua, ridho guru. Kalau semuanya udah ridho, insya Allah ilmu akan manfaat di masyarakat. Itu untuk santri. Yang kedua untuk para alumni. Ya, mohon maaf barangkali ada senior-senior saya yang menonton nanti ya, bahwa ya jangan lupakan tempat asal. Artinya sering-sering soan ke buntut pesantren ini. Karena dimanapun kita berkiprah, ya mungkin saya di Depok contohnya, tapi asal saya di Nadwatul Ummah buntut pesantren. Jadi sering silaturahmi, juga tentunya secara batin kita mendoakan masyayikh. Pasti itu, karena hubungan batin ini sangat kuat. Walaupun secara lahiriah jauh, jarang ketemu, tapi doa kita tidak putus-putus untuk para masyayikh, untuk orang tua, orang-orang yang telah berjasa. Nah, seperti itu. Yang mudah-mudahan juga untuk para alumni, yang mudah-mudahan bisa, pengennya sih silaturahmi. Di luar juga silaturahmi dengan keluarga, mungkin pertemuan di mana gitu. Pengennya sih seperti itu. Pengennya Kiai ya. Baik sahabat santri, demikianlah tadi obrolan kita dengan Kiai Taufik ya, panjang dan tentunya berisi sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau baik ketika di pesantren maupun ketika terjun di masyarakat. Sebelum saya tutup, Pak Kiai, ada satu kenang-kenangan dari kami. Sarung langsung logonya Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Tanggal dong. Biar Pak Kiai selalu ingat, ya meskipun saya yakin Pak Kiai selalu ingat, tapi dengan lihat logo ini jelas ini alma mater Kiai Ahmad Taufik dari Depok. Alhamdulillah. Baik. Betul Kiai ya? Ya. Saya terima ya, jazakumullah san jaza. Siap. Ya, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan mudah-mudahan Nadwatul Ummah semakin sukses. Amin. Semakin maju. Amin. Santri-santrinya semakin berkembang, Amin. bertambah, Amin. dan nanti akan keluar menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat, bangsa, dan agama. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak Kiai. Oke. Dan buat sahabat santri jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Apalagi? Share video ini ke tetangga, ke teman-teman, ke semua orang. Sehingga teman-teman semua orang bisa tahu bahwa malam hari ini kita punya obrolan yang sangat menarik dengan Kiai Taufik. Akhirnya saya Muhammad Noval Rosyadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jalan-jalan tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk mau salaman, Kiai. Bang Rasya, ayo Bang Rasya. Pak Dirut produksi. Jangan berkelana, Masya Allah. Berkelana. Dari belakang recording.